ketika agama masuk di dalam kegiatan pertambangan, potensial terjadi benturan etis, benturan prinsip-prinsip etis. Ada dilema etis. Ini menjadi persoalan yang secara dudukannya ya, secara moral dan tanggung jawab PGI sendiri, ini bukan bagian kami. Dan kami memang tidak punya kompetensi untuk wilayah tambang sendiri. Kalau bicara lingkungan gitu, kami kalau merusak lingkungan, kami justru paling takut. Kami orang Hindu ini percaya dengan teori reinkarnasi gitu. Jadi kami nanti lahir di pinggir tambang situ yang bahaya sekali buat kalau kami gitu kan. Itu mengenal yang namanya Trihita Karana. Belum Trihita Karananya gitu. Itu berat itu. Seolah-olah agama, komunitas agama itu objek dari negara. Padahal agama, umatnya sendiri, penduduknya sendiri, itu adalah bagian dari tanggung jawab negara. Tidak perlu dikasihanin. Pemerintahan Jokowi di akhir masa pemerintahannya, di akhir masa tugasnya sekitar 4-5 bulan lagi mengeluarkan sebuah kebijakan populis, yakni memberikan hak pengelolaan tambang kepada ormas. Sudah viral di berbagai lini masyarakat, sudah dibicarakan dan sejujurnya sampai sekarang saya juga belum paham apa alasannya. Kecuali satu hal, mencoba berbaik-baik dengan ormas. Entah untuk apa. Saya sudah mengundang 3 orang narasumber untuk membicarakannya. Pertama adalah Pak Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif PGI. Kemudian Romo Martin dari Konferensi Wali Gereja. Kemudian Iketut Budiasa, Sekretaris Umum Parisade Hindu Dharma Indonesia. Sudah hadir di tempat saya. Selamat datang di forum saya, Bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih. Itu pembukaan saya dan kemudian seperti biasanya kita akan bermain data di sini. Tolong ditampilkan. Karena demikian galaunya saya melihat dan memahami kebijakan itu, maka saya membuat sebuah polling sederhana di lini masa X, dulu namanya Twitter, dan pertanyaannya begini. Pemerintahan Jokowi keluarkan kebijakan populis dengan memberikan izin kelola lahan tambang untuk ormas. Sikap Anda? Oke. Ada 4 penyikapan. Pertama adalah setuju, bisa-bisa aja sih, atau tidak setuju atau kebangetan. Anda bisa lihat 57% mengatakan kebangetan. Artinya pikiran yang saya bawa secara personal ternyata ada yang berpikiran yang sama. Kemudian selanjutnya ini 6 ormas yang besar yang kita kenal adalah NU, Muhammadiyah, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Oke. Kemudian ternyata ini dasar hukumnya. PP, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, Pasal 83A ayat 1 mengatakan begini. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Wah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan agama. Selanjutnya, kata Bahlil, kementerian yang mengurusin soal ini mengatakan izin tambang ini untuk ormas keagamaan berlaku 5 tahun. Artinya bisa ditinjau lagi 5 tahun berikutnya. Ada tambahan informasi yang mengatakan bahwa Pak Bahlil dan Pak Luhut, 2 kementerian yang mengurusin yang seperti ini, katanya berbeda sikap dan kemudian sedikit ada perdebatan soal itu. Kita nggak tahu dan tidak terlalu penting sebenarnya. Lanjut, Ibu Siti Nurbaya juga mengatakan ini mungkin sedikit agak sarkasm, tetapi sebenarnya ini juga terjadi di dalam situasi sosial politik kita, bahwa ada banyak proposal yang masuk. Saya bisa memahami pikiran sederhana Ibu Menteri soal ini. Meskipun saya tahu sebenarnya Ibu Siti Nurbaya ingin berbicara lebih banyak menyangkut soal itu. Kemudian ini lahan tambang untuk organisasi agama itu ternyata ada 6. Pertama adalah Kaltim Primakol, KPC, ini di Kutai Timur. Kutai Timur, PT Arutmi Indonesia, kemudian PT Kendi Lokal Indonesia, Adaro ternyata juga ada, Multi Harapan Utama, dan Kideko Jaya Agung. Ini Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Oke, wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan, ada WUP, ada WPR,
kemudian ada WPN dan WUPK. Pemerintah canggih untuk menggunakan istilah seperti ini dan kadang-kadang kita tidak paham. Ini jejaring tambang-tambangnya yang dimaksud. Oke, masih ada yang perlu kita lihat. Oke, nah ini yang paling penting. 6 ormas keagamaan dapat konsesi tambang dari Jokowi. NU, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dalam hal ini PGI, kemudian Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Perwakilan Buddha Umat Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ada 6. Berbeda sikap. Yang setuju adalah NU dan Persatuan Islam atau Persis. Yang kedua yang menolak KWI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik, Huria Kristen Batak Protestan HKBP, kemudian PGI dan PHDI. Yang mempertimbangkan adalah Muhammadiyah. Cukup datanya. Seperti inilah kami terbiasa di sini. Saya tahu ada beberapa orang yang mengatakan pembukaannya Bang Akbar itu terlalu panjang untuk sebuah episode. Daripada kita berdiskusi tidak jelas juntrungannya apa yang kita bahas. Inilah gunanya pembukaan ini. Oke, kembali ke laptop. Saya bawa ke forum saya. Bapak-bapak itu datanya. Saya mulai dulu kepada Pak Jimmy Sormin ya, Sekretaris Eksekutif PGI. Kenapa Anda menolak? Iya, pertama harus didudukkan dulu. Bahwa ketika ada tawaran baru terlihat jelas bahwa itu sikap menolaknya diberikan secara resmi. Sekarang tawaran itu belum ada secara resmi diberikan kepada PGI. Namun publik sudah banyak yang bertanya. Seperti apa sikap PGI terhadap tawaran itu sendiri jika diberikan. Dan oleh karena itu kami melakukan kajian terhadap itu. Kami bentuk tim untuk itu. Jadi bukan sekadar secara moral seperti apa. Tim kami terdiri dari pengusaha dari dalamnya atau pebisnis, ada juga akademisi, ada teolog, ada juga dari teman-teman aktif dalam dunia tambang juga ya. Juga di dalam pemerintahan dari anggota DPR sendiri dan seterusnya. Jadi dalam beragam perspektif dikaji dan melahirkan sikap bersama. Dan dari sikap itulah kemudian baik pimpinan kami maupun juga staf yang kemudian diwawancarai dalam berbagai media, kami menyampaikan bahwa itu bukan bagian dari domain atau mandat PGI sendiri ketika PGI didirikan dan kemudian melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai lembaga gerejawi yang ada di Indonesia ini. Secara resmi belum ada sikap yang tertulis dan dikeluarkan kepada publik oleh PGI. Mengingat juga tawaran ini jangan-jangan kita kegeeran Pak. Itu kan tertulis di situ, tapi secara resmi belum ada Bang kepada PGI sendiri diberikan begitu. Tapi kalau lihat seperti ini, seperti ini tampaknya memang itu untuk Anda kok. Kan disebutkan ormas keagamaan. Dan PGI itu adalah ormas keagamaan yang dijamin oleh dan ada izin secara resmi dari negara. Kenapa Anda tidak mau? Siapa tahu ada ormas lain yang mau dibagikan, bukan untuk PGI. Tapi PGI-nya udah kegeeran dan bersikap sendiri gitu kan. Jadi ketika ditanyakan, kalau itu diberikan, maka sikap yang akan diberikan secara khusus dan juga secara general tentunya belum secara resmi kelembagaan yang mana tentu akan kami keluarkan nantinya bahwa itu pertama kali itu bukan mandat dari PGI, bukan apa yang menjadi tanggung jawab PGI di dalam pendiriannya dan di dalam tugas tanggung jawabnya ketika ia berada di negeri ini sebagai lembaga payung bagi gereja-gereja di Indonesia. Kenapa Anda tidak membacanya bahwa ini adalah bentuk kasih sayang pemerintah kepada ormas seperti katakanlah kepada PGI misalnya? Kasih sayang nggak harus ditafsirkan hanya ketika mendapatkan itu. Negara tentu sudah melakukan banyak hal ya, kasih sayang kepada ormas-ormas termasuk PGI dan mengapresiasi atas itu. Namun ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Misal, kalau tambang yang diberikan ini dan secara khusus loh Bang, bukan tambang secara umum. Batu bara. Ex batu bara, ya. Sisa-sisa tambang atau bekas-bekas tambang. Dan kalau ini diberikan kepada PGI secara khusus misalnya, diberikan secara resmi ya, kita anggap sudah resmi nih ya Bang ya, diberikan kepada PGI secara resmi, pertanyaannya kemudian, apakah ini memang tugas dari lembaga keagamaan seperti PGI? Kami tidak menganggap bahwa yang lain yang menerima itu salah.
Tapi secara internal kelembagaan, inilah sikap moral kami yang selama ini, untuk diketahui saja, PIGI begitu banyak menerima laporan, kunjungan, audiensi, dan permohonan advokasi dari korban-korban tambang, masyarakat adat, maupun juga warga-warga gereja di sekitar tambang. In case PGI menerima, dan ini sekali lagi, kalau ternyata secara formal, ya, secara resmi, official diberikan pada PGI, bukankah PGI yang dimandatkan untuk menjadi pendamping bagi para korban itu, mereka yang termiskinkan secara struktural, mereka yang menjadi korban-korban seperti itu, kemudian PGI menjadi pelaku sendiri. Atau menunjukkan kami tidak lagi berhadapan sebagai pendamping, melainkan berhadapan dengan diri kami sendiri. Ini ada korban yang adalah warga gereja, in case adalah warga gereja di sekitar tambang, dan kami masuk sebagai pemilik izin tambang, bukankah kami sedang berhadapan-hadapan dengan diri kami sendiri? Ini menjadi persoalan yang secara dudukannya ya, secara moral dan tanggung jawab PGI sendiri, ini bukan bagian kami. Dan kami memang tidak punya kompetensi untuk wilayah tambang sendiri. Oke, Pak Jimmy, ditahan sampai di situ. Ya. Saya menangkap sesuatu yang jauh lebih substansial dari jawaban ini. Kita akan elaborasi nantinya. Ya. Romo, pertanyaan yang sama. Tidakkah ini bentuk kasih sayang pemerintah kepada Anda? Dalam hal ini pemerintahan Jokowi yang akan berakhir dalam waktu dekat ini. Kenapa ditolak? Saya jawab kalimat yang terakhir dulu. Baru nanti sesudah itu saya jawab apakah ini bentuk Anda kasih boleh sayang. mengatakan apa saja di sini ya. Baik, Pak Faisal. Konferensi Wali Gereja Indonesia ini adalah sebuah lembaga keagamaan. Dan dia diakui oleh negara ya sebagai badan hukum publik. Ya. Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan, dia memiliki identitas dan tugas. Dan tugas utama itu berkaitan dengan peribadatan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan iman umat, termasuk juga berkaitan dengan tindakan-tindakan karya sosial kemanusiaan karitatif. Dan Konferensi Wali Gereja Indonesia mau tegak lurus, mau urus yang begituan. Karena persis itu jati diri, itu medannya, itu ruang lingkupnya dari Konferensi Wali Gereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan. Yang kedua, ya, di setiap agama, ya, termasuk juga di dalam agama Katolik, ada prinsip-prinsip etis yang bersumber pada ajaran agama. Dan prinsip-prinsip etis di dalam agama Katolik itu merujuk pada ajaran sosial gereja, di mana di dalamnya unsur melindungi harkat dan martabat manusia sebagai prioriti, termasuk prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan solidaritas. Itu prinsip etis. Ketika agama masuk di dalam kegiatan pertambangan, potensial terjadi benturan etis, benturan prinsip-prinsip etis. Ada dilema etis di sana. Dan merujuk tadi pada apa yang dikatakan oleh gereja Kristen, ya, ketika agama masuk di sana, agama bukan lagi sebagai pihak yang menyelesaikan masalah, tetapi menjadi bagian dari problem. Dia akan menjadi bagian dari problem. Ya. Dua prinsip itulah yang menjadi alasan kenapa Konferensi Wali Gereja Indonesia menolak tawaran itu. Ya. Saya ikuti logika dari Pak Jimmy tadi. Menolak meskipun tawaran itu belum pernah datang kepada Anda. Benar, sampai hari ini penawaran tertulis belum pernah datang. Tapi kepada Anda, tapi kan saya bisa jawab juga. Ya. Tampaknya Anda tidak perlu mengajukan penawaran, lawan sudah disiapin kok itu. Kalaupun ada tawaran, tidak ada tawaran sekalipun, bukan itu faktor yang menentukan gereja Katolik menerima atau tidak. Tetap pada prinsip. Seperti yang saya katakan tadi. Terus kalau mau dipahami sebagai ini bentuk kasih sayang pemerintah terhadap agama, lucu kali kalau dianggap pemerintah harus menaruh kasih sayang, seolah-olah agama, komunitas agama itu objek dari negara.
Padahal agama, umatnya sendiri, penduduknya sendiri, itu adalah bagian dari tanggung jawab negara. Tidak perlu dikasihanin. Negara punya kewajiban untuk berpikir tentang umatnya, apapun kondisi umatnya. Makanya saya tadi agak tersinggung tuh, ketika Menteri Kehutanan bilang, ini kasih IUP ini supaya ya untuk mengatasi sedikit ini proposal-proposal. Memang kami sebagai agama selama ini dianggap sebagai pengemis. Mungkin bukan Anda dari KWI ya, atau mungkin yang hadir di sini, tapi mungkin dari ormas yang lain kali. Kan tidak disebutkan di situ. Ya, tapi ketika tidak disebutkan, saya juga punya hak untuk tersinggung. Termasuk saya juga tersinggung. Iya, oke. Itu maksudnya. Okay. Jadi pada prinsipnya untuk saya lucu saja ketika itu menjadi kasih sayang. Tidak. Saya berharap bahwa negara ketika mengakui 5 agama, komunitas agama, dia juga punya kewajiban untuk mengayomi, untuk berpikir yang baik tentang agama itu sendiri, tanpa harus dibawa masuk pada sesuatu yang persis bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Menarik nih. Sebelum saya ke Pak Tut, lantas apa kira-kira menurut KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, apa alasan pemerintah demikian tiba-tiba? Saya boleh dong menggunakan kata tiba-tiba. Karena ya sebagai manusia politik saya juga bisa mengikuti alur berpikirnya kebijakan ini. Kenapa tiba-tiba pemerintah begitu responsif, begitu perhatian, dan saya sudah gunakan kata begitu tanpa ingin memberi kasih sayang kepada ormas? Konferensi Wali Gereja Indonesia berpikir positif saja. Oke. Ini bagian dari yang lazim disebut demokrasi, menghargai entitas-entitas. Karena itu Konferensi Wali Gereja Indonesia tidak mencurigai apakah ini bagian dari upaya menjinakkan agama, upaya untuk rekonsiliasi atau upaya untuk ucapan terima kasih. Kami tidak masuk di dalam ranah itu. Itu tidak. Saya akan mengelaborasi sebuah kata dari yang Anda barusan katakan. Tapi saya ke Pak Tut dulu, Pak Ikutut Budiase, Sekretaris Umum PHDI. Supaya diskusi kita menjadi fair ya. Pertanyaan yang sama. Apa pula urusannya Anda menolak tawaran yang tampaknya sangat baik hati ini? Baik, terima kasih Bang Faisal. Kami sebenarnya perlu diklarifikasi dulu di awal bahwa kami secara kelembagaan belum mengeluarkan sikap. Belum menerima atau tidak ya? Menerima atau tidak. Oke. Kami sepenuhnya saat ini sedang pada posisi untuk mempertimbangkan. Mempertimbangkan maksudnya gimana? Karena seperti tadi, kita belum terima, di masyarakat sudah ribut, bahkan di media sosial udah kemana-mana. Tapi sebenarnya kita sendiri, kalau bicara parisade gitu ya, kita badan hukumnya nggak punya, sumber dayanya nggak punya, ya. Tapi kita tetap melihat ini sebagai niat baik dari pemerintah. Kami tidak dalam posisi untuk mencurigai atau melihat dari kacamata yang lain ya. Tapi niat baik pemerintah untuk sesuai dengan tadi disebutkan untuk kesejahteraan gitu kan. Ya terima kasih kalau pemerintah niatnya baik begitu. Tapi tentu kita harus mempertimbangkan dalam-dalam banget gitu ya. Apalagi kalau PHD ini, Abang, kita terdiri dari 3 struktur. Yang pertama golongan panditanya. 33 pandita mewakili seluruh seluruh etnis se-Indonesia. Kemudian ada 55 orang dari Sabawalaka. Baru kami di 33 orang di pengurus harian. Jadi kami eksekutorial saja sebenarnya. Jadi untuk hal-hal sepenting ini kami akan meminta jadi kesimpulannya Anda belum menolak, dan juga menyatakan belum menerima. Jadi seharusnya coba ada tampilkan di posisinya Muhammadiyah. Iya, seharusnya Anda berada pada layer mempertimbangkan. Oke. Sedikit agak moderat gitu loh. Ya. So apa kira-kira yang ingin Anda sampaikan pada bagian ini? Kalau memang katakanlah misalnya niat baik dari pemerintah, boleh dong saya ajukan pertanyaan yang sedikit agak sengit barangkali. Kenapa baru sekarang gitu loh? Ya sekali lagi kami tidak pada posisi untuk mempertanyakan itu, karena kalau kemarin orang juga bisa bertanya kok kemarin gitu. Jadi
waktu itu kan terus berjalan, bisa kemarin, bisa hari ini, bisa besok. Jadi tetap saja kami untuk melihat itu sebagai ya namanya pemerintah niatnya ngasih gitu kan. Itu tentu terima kasih, thank you kepada pemerintah atas niat baiknya. Tapi mohon maaf saat ini kami masih posisi mempertimbangkan karena ya itu tadi ada isu lingkungan. Terus yang kedua, di satu sisi isu lingkungan, tapi di sisi yang kedua harus kita akui bahwa tambang ini sejak entah berapa tahun yang lalu sudah memberikan sumbangsih pada pembangunan bangsa. Jadi kami nggak mau juga terburu-buru untuk menolak karena barangkali dari apa yang sudah kita nikmati selama ini sebagai masyarakat dalam bentuk subsidi, sumbangan, bantuan pemerintah, karena lembaga keagamaan juga kerap kali menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan kita bangun tempat suci kadang-kadang juga dapat bantuan dari pemerintah. Barangkali ada juga duit tambang di situ. Jadi kami nggak ngelihatnya dari sisi hitam putih, kami ngelihatnya kalau di Hindu itu ada namanya rohe binede, hitam putih itu selalu berdampingan seperti dua sisi mata uang. Kami tidak melihat itu dalam konteks hitam putih, kami sedang mengkaji, mendalami seberapa siap sih kami, seberapa bisa sih kami bertanggung jawab, seberapa bermanfaat ini untuk kami dibanding dengan resiko-resikonya. Itu sedang kami timbang dalam-dalam. Artinya kalau misalnya kita buat persentase, sorry saya agak mengejar pada bagian ini untuk PHDI. Kalau kemudian ternyata, coba tampilkan ada beberapa lokasi tambang tadi, ya ini. Ini kan kita bisa melakukan survei ya, riset ya. Ini tambang-tambang yang besar loh. Katakanlah misalnya untuk KPC, saya pernah ke sana nih. Ini kualitasnya bagus nih di Kutai Timur ya. Kemudian Adaro tentu saja, apalagi sudah TBK malah gitu ya. Kideko juga yang besar-besar, Abrutmi juga besar-besar. Kalau kemudian misalnya PHDI mendapat KPC dengan isi yang kualitasnya bagus. Persentasenya berapa kira-kira menerima atau menolaknya? Kami belum masuk kepada pertimbangan menolak atau menerima, itu bukan pada nilai uangnya, bukan pada nilai seberapa duitnya, seberapa banyak di situ, kira-kira bukan itulah ya, belum sampai ke situ. Karena tawarannya aja belum ada gitu. Kami waktu mempertimbangkan nggak ngelihat ini, sama sekali nggak melihat ini. Oke, tampaknya saya bisa paham sih apa argumen Anda mengatakan belum ada tawaran sama sekali. Tapi saya tetap mengatakan juga tampaknya ini Anda tidak perlu mengajukan tawaran kok. Lawan memang digunakan untuk Anda gitu ya. Itulah saya bertanya, kira-kira mau diambil atau tidak? Tadi Anda menjawabnya kami belum bersikap. Makanya saya tanya, kira-kira kalau tiba-tiba bilang, ayo teman-teman PHDI, jatah Anda di Kaltim Primakol, boleh dong dipertimbangkan? Ya, jadi gini, pertimbangannya justru dibuat sebelum itu. Jadi agar tidak bias dengan berapa nilai duitnya. Agar value-nya yang menjadi value nilai kami, kesiapan kami, suara dari teman-teman di daerah. Kalau bicara lingkungan gitu. Kami kalau merusak lingkungan, kami justru paling takut. Kami orang Hindu ini percaya dengan teori reinkarnasi gitu. Jadi kami nanti lahir di pinggir tambang situ yang bahaya sekali buat kami gitu kan. Itu mengenal yang namanya Trihita Karana. Belum Trihita Karananya gitu. Itu berat itu. Berat. Dalam. Makanya pertimbangannya sangat mendalam. Tapi sekali lagi ya Bang, pemerintah dengan segala perangkatnya, dengan segala tim ahli dan segala macamnya, pasti memiliki pertimbangan untuk memberikan ini. Kami tidak mau buru-buru langsung menerima atau menolak. Kami lebih memilih pada sikap untuk menilai, melihat terlebih dahulu. Itu posisi kami sampai hari ini. Saya ingin menaikkan level diskusi kita. Kita bisa saling timpa saja ya, Bapak-bapak, silakan. Karena forum saya selalu berpikir merdeka. Masa sih bahkan berbicara pun, bahkan di meja ini pun Anda tidak merdeka, itu nggak boleh seperti itu ya. Beberapa suara mengatakan begini. Ini Indonesia besar sekali. Yang namanya sumber daya alam kita itu besar sekali. Sebesar yang namanya ormas kita itu. Tapi ada yang mengatakan gini, lah kok dikasih yang bekas? Kan banyak tuh di sana itu. Di Papua sedang ada gerakan yang namanya AIS Papua ya, kalau saya nggak salah ya. AIS Papua ya kan. Itu ada sebuah perusahaan
mau membuka sawit, ya konsesi sawit, dan kemudian difasilitasi oleh beberapa kelompok ada di sana, saya lupa apa namanya, tapi kemudian itu membuka mata banyak orang. Sekarang sudah puluhan juta yang memelototi kasus itu. Saya kembali pada bagian tadi. Kalau memang mau memperhatikan umat beragama yang diwakili oleh ormas, kok kasih yang sisa sih? Ada yang mau jawab nggak? Ya. Pertama, saya juga mau menyampaikan bahwa PGI itu tidak anti tambang, pertama. Kalau kita bicara tambang, hampir sebagian dari kehidupan kita menggunakan produk-produk tambang. Jam tangan kita, HP kita, bahkan BBM kita yang kita gunakan itu juga hasil tambang. Pertama itu. Yang kedua, bahwa sekali lagi, jika bentuknya adalah demi kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan yang punya anggota warga masyarakat, ada cara lain dong. Dan itu sudah menjadi tugas dari negara untuk menciptakan kesejahteraan umatnya, keadilan dan kesejahteraan. Apakah memang harus ini jalannya? Itu menjadi pertanyaan tersendiri kan untuk hal itu. Dan kalau ditanyakan tadi mengapa harus X, bukan masalah di X atau tidaknya. Bagi kami ketika mendudukkan persoalan ini adalah seberapa jauh kompetensi kami yang adalah organisasi keagamaan dibawa ke ranah bisnis pertambangan yang jauh sekali dari apa yang menjadi mandat kami ketika kami didirikan dan apa yang menjadi orientasi kami ke depan untuk mendatangkan kesejahteraan umat melalui spiritualitas, pendidikan, pendampingan, keadilan dan kedamaian yang diupayakan begitu. In case masuk di wilayah ini, bukankah kami sedang lari dari relnya, sedang berada di tempat yang lain? Karena kompetensi itu tidak dimiliki. Saya sebenarnya bisa menjawab ini. Saya lontarkan pertanyaannya ke Romo. Anda itu organisasi keagamaan. Jemaat Anda itu orang-orang hebat, itu banyak di situ, ngerti tambang segala macam. Menurut saya itu bukan problem sebenarnya. Sebab Anda ketika misalnya memutuskan untuk mengambil ya, atau menerima tawaran manis dari pemerintah ini, tinggal manggil saja. Kita mendapatkan ini, tolong keluar, karena banyak sekali orang-orang yang pintar soal itu. Menurut saya itu bukan itu sebenarnya alasannya. Maka kembali pada pertanyaan saya yang tadi itu, kenapa harus yang bekas? Ada banyak tuh yang sedang diperebutkan oleh para konglomerat yang pemain-pemain tambang yang baru-baru itu. Saya bisa berikan datanya kepada Anda di sini. Saya punya data lengkap soal itu. Kenapa yang bekas gitu? Saya mungkin sedikit agak ngompori ya. Tapi ya boleh dong, saya kan mewakili pikiran publik ke sini. Romo. Pertama, ketika saya baca peraturan pemerintah dan XP2KP itu yang mau ditawarin, saya tersinggung. Kok barang bekas? Sudah 2 kali tersinggung, Romo. Iya, maksud saya kok barang bekas? Terlepas dari apakah potensi depositnya banyak atau tidak. Ya. Tetapi yang kedua yang saya mau bilang bahwa terima atau tidak terima tidak bergantung pada bekas dan tidak bekas. Itu tetapi lebih kepada prinsip itu tadi. Ya, mandat sebagai lembaga keagamaan dan gereja tidak mau terjadi benturan prinsip etis. Ya, antara prinsip etis keagamaan dengan prinsip etis dalam dunia usaha. Karena bisa saja itu terjadi tabrakan. Ya. Dan itulah yang saya bilang tadi, ketika gereja mau masuk di situ, bisa saja bukan gereja ingin mensucikan itu kegiatan pertambangan, tapi justru bisa menjadi orang yang menyebabkan masalah di situ. Dalam konteks itulah, dalam konteks prinsipil itulah, gereja, Konferensi Wali Gereja Indonesia tetap pada prinsip untuk tidak menerima. Itu bukan berarti bahwa gereja menolak investasi, tidak. Tapi gereja dalam konteks spirituality, dalam konteks prinsip etis moral, selalu mendukung kegiatan investasi, tapi investasi etis. Investasi yang mendukung keadilan, investasi yang mendukung menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, termasuk kesejahteraan umum. Dalam konteks itulah maka Konferensi Wali Gereja Indonesia apapun tanpa syarat sedikit pun tidak menerima tawaran itu. Pak Tut, saya sepakat pada argumen-argumen etik yang Anda ungkapkan semuanya.
Dan tidakkah memang organisasi keagamaan itu dalam sejarahnya itulah yang melandasi kehadiran organisasi-organisasi ini kan? Tapi kenapa kemudian setidaknya pada Anda bertiga di sini itu berbeda dengan beberapa ormas yang tampaknya telah menyatakan menerima dan berterima kasih kepada pemerintah menyangkut itu. Apa yang beda antara ormas-ormas ini? Terlepas soal agamanya ya. Karena menurut saya kan itu agama itu sudah jelas, tapi pada sandaran dan logika etika yang harusnya beriringan dengan itu yang bisa kita nilai hari ini kan. Apa yang kemudian membuat Anda berbeda dengan mereka? Kami tidak dalam posisi untuk menebak-nebak pertimbangan ormas yang lain. Ya pasti mereka memiliki pertimbangan objektif dan subjektif masing-masing sesuai dengan kondisi nilai-nilai yang mereka anut gitu. Kami juga masih belum posisi menolak, belum posisi menerima gitu kan. Tentu digerakkan oleh kondisi internal kami bahwa ini harus dibicarakan. Kami masih kirim surat ke semua daerah karena kami memiliki perwakilan di daerah di provinsi-provinsi. Kami kirim surat ke mereka, kami serap pendapat mereka, baru kami laporkan kepada para sabha panditanya ini untuk kemudian kami diskusikan plus minusnya. Jadi masing-masing pasti punya pertimbangan. Tapi dalam setelah isu ini berkembang dari komunitas dan atau warga atau jemaat dari PHD itu pasti kan sudah ada yang memperdebatkan itu. Sudah, ya? Pasti boleh nggak kita di-sharekan ke publik penyikapan warganya Anda itu? Gini, kalau di media sosial ya, sekilas di capture gitu kebanyakan menolak. Kalau di media sosial, karena mereka adalah umat yang mungkin tidak terlibat dalam manajemen keorganisasian yang faktanya sekarang organisasi juga membutuhkan dana nih operasional. Selama ini mendapatkan dana itu dari punya atau sumbangan umat gitu kan. Nah, bagi pengurus-pengurus yang selama ini sumbangannya kurang sehingga mereka mengeluarkan dana sendiri untuk mengelola organisasi, apa ini penting untuk diambil? Apa ini sebuah kesempatan? Ada juga pemikiran seperti itu. Jadi kami sekali lagi tidak mau melihat ini sebagai hitam putih. Dia ada wilayah-wilayah abu-abu yang manapun yang akan diambil pasti ada plus minusnya, pasti ada pertimbangan-pertimbangannya yang semuanya harus kita hormati. Jadi kalau ada teman-teman ormas yang sudah mengambil posisi menerima ya kita hormati. Ada yang sudah mengambil posisi menolak, kita hormati sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Saya paham apa maksudnya. Pak Jimmy, tadi saya mencatat sesuatu yang saya ingin elaborasi di sini. Kami dalam hal ini PGI sering menerima keluhan dari warga yang merasa atau barangkali berada pada posisi lemah di hadapan modal, dalam hal ini adalah tambang. Sering mendapatkan itu kan, seperti pengakuan konsesi-konsesi lain. Itu dia. Dan kemudian ketika datang tawaran seperti ini, logika etika yang Anda junjung itu mengatakan kami nggak mau mengkhianati itu. Yang kemarin menjadi pendamping bagi mereka, kok tiba-tiba berada pada posisi berhadapan-hadapan dengan mereka itu. Bisa dielaborasi lebih jauh nggak tentang ini? Iya. Pertama gini, Bang. Kita tentu sangat mensyukuri ya bahwa ketika para korban dan mereka yang suaranya tak terdengar itu atau dibisukan, itu datang kepada PGI, itu sebuah apresiasi. Bahwa mereka mengakui PGI menjadi salah satu lembaga yang dipercaya untuk dapat mereka bebas dari persoalan yang menimpa mereka. Dan kemudian kami juga melanjutkan itu, bertemu dengan para pihak, melakukan advokasi, khususnya secara non-litigasi. Dan ketika kami juga dibutuhkan untuk menjadi saksi, sampai ke Bareskrim, ke persidangan, kami juga mengutus ahli-ahli hukum kami yang bisa mendampingi mereka untuk bisa terbantu, tentu dengan kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya. Dan ketika itu, trust yang begitu besar yang kami emban begitu. Dan itu yang memotori kami untuk terus semangat menjadi lembaga yang melayani publik. Terutama untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Harus kami tempatkan dengan tawaran yang seperti ini. Tentu harga ini yang lebih besar daripada itu. Seberapa sering Anda mendapatkan keluhan dan atau permohonan perlindungan tanda petik soal seperti ini? Sangat sering, Pak. Jadi hampir
ketika ada persoalan-persoalan, ambil kasus, ketika ada di Sumatera Utara, ketika ada di Sulut, ketika ada di Papua, ketika ada di Sulawesi Selatan, dan seterusnya, para korban, bahkan kelompok masyarakat adat datang. Tentu ada yang memfasilitasi, misal dari LSM apa atau LBH mana, dan seterusnya. Dan karena jaringan itu, karena PGI aktif dalam advokasi HAM, lingkungan hidup, dan seterusnya, ini sudah menjadi bagian dari gerakan PGI yang sudah tanpa harus dibuat-buat. Ini sudah sangat natural apa yang kami lakukan ini. Dan ini yang justru yang nggak natural, belum natural ketika diberikan itu gitu ya. Tentu sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang natural menjadi bagian-bagian dari advokasi dan perlakuan-perlakuan yang dilakukan. Plus Bang, kalau bicara data nih kan, podcastnya Abang kan sangat data. Bisa nggak gambarkan, ada nggak success story dalam tambang? Pernahkah ada tambang yang berhasil? Batubara apalagi. Dalam hal apa maksudnya keberhasilan itu? Di dalam mandat yang diberikan sampai dengan pengelolaan, sampai dengan reklamasinya. Begitu banyak ribuan lubang tambang yang terjadi pasca tambang itu. Menganga begitu saja dan begitu banyak korban yang meninggal. Anak-anak kebanyakan. Oleh karena lubang-lubang itu. Dengan berbagai racun yang ada di dalamnya. Apakah itu yang menjadi alasan untuk kemudian bisa menerima itu gitu? Apakah ada best practice gitu? Dan sepengamatan kami dari tim yang kami bentuk itu, belum ada best practice tambang seprofesional apapun. Bahkan sekelas tambang atau perusahaan terbesar di dunia di tanah Papua. Yang bernama? Ya kita katakan Freeport misalnya. Oke. Begitu lubangnya begitu besar menganga, tetapi masih saja tetap ada masalah dengan masyarakat adat dan sekitarnya. Ya, kita nggak bilang bahwa akan mengkaji begitu dalam seperti itu. Misalnya ya, apalagi PGI yang bukan domainnya, yang sudah seprofesional saja masih harus menghadapi begitu banyak tantangan dengan masyarakat, dengan lingkungan. Apalagi PGI yang bukan bagiannya, yang bukan nature-nya, diberikan izin atau kesempatan untuk mengusahakan itu, tentu akan tergopoh-gopoh. Ditambah lagi mengelola ex-tambang. Tadi Abang bilang kan ex-tambang ulang-ulang ya. Ex-tambang yang dimandatkan untuk melakukan reklamasi atau restorasi yang nilainya sebesar 1,5 kali lipat dari nilai produksi. Dan wajar banyak tambang yang menganga bekas-bekasnya. 1,5 kali produksi dengan nilai gitu, apakah PGI mampu untuk menanggungnya? Dengan sisa-sisa atau bekas-bekas tadi untuk melakukan mandat itu. Karena jika tidak, PGI juga sudah melanggar hukum. Atau bahkan barangkali pertanyaan yang lebih sengit dari situ layak diajukan ya. Pernah nggak Anda berpikir bahwa wah tampaknya kita mau disuruh cuci piring nih untuk bekas-bekas tambang ini? Wah kami belum sampai ke situ pikir itu. Karena piringnya juga nggak tahu ya masih kotor. Piring-piring mana gitu ya. Oke. Iya. Kalau begitu kemudian saya harus masuk pada pertanyaan yang pada skop yang lebih besar, Romo. Menurut Anda, setidaknya bagi KWI ya, tadi sudah dimulai sama Pak Jimmy tadi. Kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam kita itu sebenarnya seperti apa? Dari sudut pandang Anda teman-teman di Ormas. Secara normatif, Undang-Undang Pertambangan sudah mengatur itu. Oke. Ya. Saya temukan yang paling pertama, ini ada inkonsistensi, ada benturan hukum yang lebih tinggi dengan hukum yang di bawahnya. Saya ambil contoh tadi, ya 83A dalam peraturan pemerintah itu tidak ada tuh. Organisasi keagamaan menjadi salah satu subjek yang diatur di dalam undang-undang. PP tadi? Iya. Coba tampilkan PP-nya. Ini ya? Ini kan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan agama. Ya, sampai sekarang ya organisasi kemasyarakatan agama ya dia tidak dicatatkan di dalam undang-undang sebagai subjek yang boleh melakukan kegiatan pertambangan. Yang ada cuma badan usaha, PT atau CV. Mungkin barangkali ditautkan dengan itu pemaknaannya? Secara yuridis tertulis tidak terlihat. Dan itu lemah menurut Anda? Untuk saya itu tidak pas. Ya. Bukan lemah lagi, inkonsisten ya? Inkonsisten, ya inkonsisten.
Terus yang kedua, betul juga ya. Yang kedua, saya juga mau bilang, ya kalau kita baca undang-undang yang lebih tinggi, XP2KP itu kan sudah ada pihak yang menerimanya, entah itu pemerintah daerah, entah itu pemerintah provinsi, toh. Terus kenapa lagi ditawarin kepada organisasi keagamaan? Undang-undang yang lebih tinggi sudah mengatur itu kok. Nah, terus menurut Anda kenapa ditawarkan kepada Anda? Saya berpikir positif sih. Ya. Dari tadi positif terus nih, nggak apa-apa. Berpikir positif. Saya mau katakan bahwa mungkin pemerintah mau berpikir inovatif untuk coba membantu agama dengan cara ini. Ya. Di lain pihak, di dalam pengelolaan pertambangan ada yang disebut dengan open mining. Open mining. Ya. Kalau ngomong open mining, tidak ada open mining itu yang ramah lingkungan. Semua sampai pada tahap merusak struktur lingkungan hidup. Dan saya meyakini lingkungan hidup dengan kemanusiaan itu satu dia. Jadi rusak lingkungan hidup, maka secara otomatis juga kemanusiaan itu menjadi rusak. Persis lembaga keagamaan itu berdiri di situ. Ya. Sangat kebetulan saya punya cukup pengalaman terlibat di dalam advokasi masyarakat lingkar tambang. Ya. Dan dalam pengamatan saya berkaitan dengan pertambangan mineral non batubara yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya. Selama saya hidup di Nusa Tenggara Timur, tidak banyak tuh orang hidupnya sejahtera karena pertambangan. Padahal mereka itu adalah pemegang hak atas tanah. Tidak banyak masyarakat yang di sekitar tambang sejahtera dari subyek tambang itu tadi. Iya. Dan itu berarti kita omong tentang keadilan. Dan kalau tidak ada keadilan, justru persis lembaga keagamaan harus hadir di situ. Lah menurut Anda selama ini yang dikayakan, diuntungkan dan dibuat menjadi kaya raya dari tambang itu siapa sebenarnya? Logika umum kan menyebutkan pasti investor. Dan investor kan ketika dia melakukan kegiatan usaha, ya, bahwa investor itu mendapat kemudahan, begitu gampang mendapatkan izin karena transaksi di ruang gelap, itu saya tidak masuk di situ. Tetapi bahwa terlihat ada ketidakadilan di sini. Dan dalam situasi itulah sebenarnya fungsi lembaga keagamaan. Yang terakhir saya mau bilang begini, dan persis itu yang menjadi potensi konflik di akar rumput itu berkaitan tadi dengan banyak masyarakat adat terpinggirkan, karena di undang-undang pertambangan itu kan menyebutkan begini, izin usaha pertambangan bukan bukti penguasaan hak atas tanah. Artinya pemegang IUP dia baru bisa melakukan eksplorasi itu ketika mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah itu adalah masyarakat. Ya, di sini cukup sering menggunakan kekuasaan untuk secara terpaksa masyarakat itu memberikan izin. Kembali lagi pada prinsip ada ketidakadilan potensial terjadi di sana. Gitu. Pak Ketut Bediase. Tentu saja kita mengikuti logika bangsa ini berjalan dengan dalam sejarahnya, bagaimana pengelolaan kebijakan negara dalam hal religiusitas warganya. Anda paham yang saya maksud? Saya mau bertanya ke Pak Ketut Bediase, mungkin bisa mewakili teman-teman. Sebenarnya yang Anda butuhkan itu apa? Yang seperti ini atau menyelesaikan problem-problem yang sering muncul di masyarakat? Misalnya, katakanlah untuk masyarakat Nasrani misalnya izin pengelolaan atau pendirian gereja yang demikian sulit, terutama di komunitas masyarakat yang non agama Kristen misalnya. Saya harus fair lah supaya tidak banyak yang protes nih. Masyarakat Islam juga di komunitas masyarakat Kristen itu juga menghadapi hal yang sama. Pertanyaannya adalah sebenarnya yang Anda butuhkan itu yang seperti ini dari pemerintah atau yang tadi itu diselesaikan? Nah, jadi kalau kami melihat ya,
tidak bisa satu masalah itu dilihat dari satu sisi seolah-olah ini adalah penyebab tunggal. Atau seolah-olah kalau ini diselesaikan semua urusan selesai. Ya hidup itu selalu multidimensi, selalu ada banyak sisi yang harus dilihat dan banyak sisi yang berpengaruh. Keadilan penegakan hukum menurut kami itu yang paling penting, karena sebenarnya ya tadi kita sempat ngobrol di luar, kalau penegakan hukum dilakukan dengan benar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, hampir mungkin sebagian besar masalah ini akan selesai, meskipun nggak selesai tuntas juga, karena sekali lagi tidak ada problem tunggal dalam setiap peristiwa ya. Tapi misalnya tadi tambang yang terjadi kemudian tidak tidak dilakukan pasca tambang lah, pasca tambang gitu. Itu kan biasanya secara teoritis dia bagus. Kalau dilakukan dengan benar biasanya hasilnya bagus. Tapi kenapa dia tidak bagus? Karena penegakan hukumnya tidak ada. Terjadi pelanggaran, terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, tapi kemudian dibiarkan. Menurut kami setiap pembangunan memang harus dikompensasi dengan hal lain. Jangankan tambang, sawit misalnya. Begitu orang menanam sawit sekian ratus ribu hektar, apa tidak berubah lingkungannya? Berubah juga. Itu menyebabkan dampak lingkungan juga. Ada isunya juga, isu sawit yang menyebabkan perubahan iklim lah, apalah segala macam. Karena fungsinya begitu banyak berubah dalam kapasitas yang sangat besar. Kita bangun gedung saja, lahan yang sebelumnya jadi tempat penyerapan air tiba-tiba dibeton, tempat parkir dan lain sebagainya gitu kan. Jadi semua pembangunan memiliki kompensasinya. Tapi bagaimana itu sebenarnya bisa dikelola ya kalau penegakan hukumnya baik. Karena biasanya kita bagus di tingkat perencanaan. Problem kita adalah di tingkat eksekusi. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya wahai pemerintah yang kita hormati dan kita akui, sebenarnya kami organisasi agama yang kebetulan hari ini bisa dianggap minoritas dalam konteks kebangsaan kita, yang kita butuhkan itu bukan ini. Bukan doku, bukan money, bukan usaha, tetapi kemerdekaan sebagai sebuah bangsa dalam hal menyelenggarakan prosesi-prosesi keagamaan itu. Seperti itu Kak Bli? Itu salah satu, itu betul ya, karena itu juga isunya kita. Tapi kalau di Hindu nih Bang, kita punya ajaran catur purusa arta, dharma, arta, kama, moksa. Dharma penting, paling depan, kebenaran. Arta penting juga Bang, kita perlu duit, kita perlu dana. Arta itu kekayaan, materi. Tanpa materi kita nggak bisa bantu orang, kita nggak bisa sekolahin anak, kita nggak bisa mencapai itu. Jadi kita juga penting itu, tapi landasannya harus yang di depan tadi, yang pertama. Dharma dulu, baru kemudian arta. Jadi arta penting nggak? Ini kami misalnya, ya buktinya itu tadi disampaikan, meskipun kami juga tersinggung ya kalau disebutkan ini seolah-olah proposal gitu. Karena tanggung jawab negara ada di situ, bahwa kami misalnya, kami nggak tahu siapa yang dimaksud gitu ya. Misalnya ada ormas yang mengajukan proposal kepada negara, itu bukan uangnya Ibu Menteri, itu uang pajaknya rakyat yang harus dikelola oleh negara dan dikembalikan dalam bentuk berbagai kegiatan kemasyarakatan begitu kan. Dan uang yang proposal yang diajukan itu biasanya bukan proposal untuk makan pengurus organisasinya begitu kan. Itu proposal yang diajukan biasanya adalah proposal untuk kegiatan. Kegiatannya untuk apa? Kemaslahatan masyarakat. Ya itu memang tugasnya negara kok itu. Baik. Kalau begitu ceritanya, maka kemudian ini isu terakhirnya. Kita harus membicarakan ini. Anda tadi mengatakannya. Ini podcast politik. Saya harus mengaitkannya ke situ. Tadi kalau saya tidak salah Romo mengatakan, jangan sampai kemudian kita anggap ini adalah proses menjinakkan agama di hadapan kekuasaan. Ya, menjinakkan agama itu sudah kita tahu ya, bahwa diskursus tentang agama dan negara ini udah begitu panjang ceritanya ya. Dan dinamika seperti itu selalu ada aktor-aktor yang bahkan menginstrumentalisasi agama untuk elektabilitasnya, untuk kontestasinya, untuk kekuatan dinastinya atau apapun namanya itu. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya. Di luar bahwa ini menjinakkan atau tidak. Bahwa kalau saya justru diminta apa sebenarnya yang bagus sebaiknya bagi ormas-ormas keagamaan yang lakukan.
Justru ketika kaitannya dengan isu tambang seperti ini, harusnya didudukkan, mereka diberikan porsi bahkan untuk mengawasi secara etis dan kepastian hukumnya juga berjalan. Jadi ada secara aparat ya, alat negara ada, secara sipil di SK-kan misalnya. Jadi pengawas terhadap tambang-tambang itu. Apakah dia akan memenuhi mandat dari konstitusi kita untuk melakukan reklamasi, restorasi terhadap itu. Oh, ini di luar dari apa yang kita bahas ya? Ya, nah artinya begitu. Kalau diberikan izin misalnya, berikan izin. Justru sebaliknya, ketika kita membawa nilai-nilai etis untuk mengedepankan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan itu, ormas keagamaan punya peran penting untuk memastikan kalau negara menganggap ini sebuah kolaborasi. Kalau negara melihat pentingnya ormas keagamaan, memastikan apakah iklim kita, kekayaan, keanekaragaman hayati kita, keberlanjutan alam kita ini bakal terkelola dengan Tapi begitu. itu kan Pak Jimmy, itu kan juga di luar dari keahlian Anda. Kalau yang saya tangkap, mengawasi, menurut saya itu pun juga bukan domain Anda. Domain Anda itu adalah dakwah dalam Islam ya. Saya Muslim ya. Dakwah. Kalau kemudian ingin memberikan kewenangan untuk mengawasi segala macam, tidakkah juga itu bukan domain Anda? itu masih menjadi domain karena di situ ada suara kenabian, suara profetis yang harus disuarakan. Kami punya SDM yang memang punya profesional di dunia hukum, dunia lingkungan hidup, dunia dan lain sebagainya, yang akan juga memberikan suara. Dan itu pun yang membuat para komunitas tadi, masyarakat adat dan lain-lainnya datang kepada kami. Bukan hanya untuk memberi mereka kebutuhan spiritual, tapi juga bagaimana keadilan itu harus disuarakan oleh keagamaan. Dan disitulah arti kehadiran agama untuk memastikan itu. Good. Romo, tadi Anda yang mengangkat isu ini. Apa alasan kemudian narasi ini keluar dari Anda? Agama ini kan dia lembaga religius dan produksinya itu ajaran-ajaran moral. Karena itu saya mengatakan agama adalah juga sebagai lembaga penegak moralitas. Dan dalam konteks itulah agama dalam prinsip tadi kenabian itu dia punya kewajiban dan itu jati diri dari agama untuk mengevaluasi, saya katakan, keberlangsungan negara supaya mentaati prinsip-prinsip moral. Dan dalam situasi-situasi tertentu keluar pernyataan-pernyataan moral ya berbangsa dan bernegara dari lembaga keagamaan yang mungkin saja membuat penguasa tersinggung. Saya paham itu. Saya lebih mengikuti logika yang Anda kembangkan tadi. Menjinakkan agama itu loh. Menurut saya ini pernyataan yang cukup kuat ya. Apa alasannya, makanya saya tanya. Apa kemudian yang mendasari kemudian Romo mengatakan bisa saja misalnya, kalau saya tidak salah begitu narasinya tadi, kebijakan ini sebenarnya adalah untuk menjinakkan agama. Pernyataan itu keluar dari sebuah asumsi ketika isu demokrasi di akhir-akhir ini agak sedikit dirusakkan oleh sebuah proses politik. Dan ada dari kelompok agama yang mengkritisi tentang situasi itu. Ya, dan bisa saja ada ketersinggungan di sana. Dan untuk menjembatani ketersinggungan itulah tawaran ini masuk. Ini juga dugaan, saya pakai kata prasangka politik. Tetapi bahwa lembaga agama dalam konteks ini tidak lagi bermain politik, tidak. Kami berpikir positif saja. Negara lagi berpikir besar tentang agama. Ya. Dan ketika dia berpikir besar terhadap agama-agama, kelompok agama juga memberikan pikiran kepada negara bahwa terima kasih atas hal positif itu, tapi domain kami lain. Kami main di sini saja. Di bagian itu. Bapak-bapak, ini diskusi kita tampaknya kita perlu biasakan ya. Saya mohon maaf, baru kali ini saya mengundang Anda sekalian ya. Kenapa sih? Karena meskipun saya pernah mengundang Romo Magnis ke sini ya, tapi kan dalam konteks politik. Tampaknya teman-teman harus sering-sering main ke forum saya ya. Sebab ini terbuka. Jangan pikir bahwa kami eksklusif di sini, enggak gitu ya. Dan kali ini kemudian kita membicarakan yang problem yang tampaknya memang langsung mengarah ke Anda sekalian. Publik, penonton saya perlu tahu
Apa sih yang ada di backman teman-teman di Ormas. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian, terima kasih ya telah hadir ke sini. Pemirsa sekalian, Anda sudah mendengarkan argumen dari teman-teman atau perwakilan dari ormas-ormas yang tampaknya mengambil sikap agak berbeda dengan beberapa ormas yang lain yang berterima kasih dan membuka pintu pada tawaran pemerintah ini. Ada banyak isu yang kita bicarakan tadi dan ada banyak sikap. Perlu kita membicarakan seperti ini terus-menerus agar kemudian kualitas demokrasi kita dan kualitas kebangsaan kita itu menjadi semakin kental, di mana kemudian kita menyadari bahwa ternyata memang Indonesia adalah milik kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.